Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Gita Hidayah dari kelas 6A FK Pendidikan Matematika UIR. Pada materi analisis kompleks kali ini, kita akan membahas fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi. Definisi fungsi yaitu misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan titik Z anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF dan FZ. Disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Rank atau daerah hasil atau jelajah dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat diuraikan menjadi W sama dengan U buka kurung X, Y plus IV buka kurung X, Y yang berarti real W dan imajiner W masing-masing merupakan fungsi dengan dua variabel real X dan Y. Apabila Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, maka W sama dengan U buka kurung R, theta tutup kurung ditambah V buka kurung R, theta. Nah, di sini ada contoh, yaitu tuliskan FZ sama dengan 2Z kuadrat dikurang I dalam bentuk U dan V. U dan V. Jawab, misalnya Z-nya sama dengan X plus Y, maka fungsi, langsung aja kita masukkan ke rumus, W sama dengan FZ. Nah, FZ-nya itu 2Z kuadrat dikurang 1. Sama dengan U buka kurung X, Y ditambah IV buka kurung X, Y. Lalu sama dengan 2 buka kurung X ditambah Y kuadrat dikurang I. Lalu sama dengan 2 buka kurung X kuadrat ditambah 2XYI dikurang Y kuadrat tutup kurung dikurang I. Lalu kita faktorkan, maka menjadi 2 buka kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat tutup kurung ditambah I buka kurung 4XY dikurang 1. Jadi U-nya itu sama dengan 2 buka kurung X kuadrat dikurang Y kuadrat dan V-nya sama dengan 4XY dikurang 1. Selanjutnya yaitu limit. Diketahui daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D. Misalkan fungsi W sama dengan FZ terdefinisi pada D, kecuali mungkin di Z0. Apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sembarang K dan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu W0, maka dikatakan limit FZ adalah W0 untuk Z menuju Z0. Ditulis limit FZ sama dengan W0 untuk Z menuju Z0. Nah, di sini ada definisi dari limit. Misalkan fungsi Z sama dengan FW terdefinisi pada daerah D, kecuali mungkin di Z0 atau titik Z0 di dalam D atau pada batas D. Limit dari FZ adalah W0 untuk Z menuju Z0 jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari FZ dikurang W0 kecil dari epsilon
apabila nilai mutlak dari Z dikurang Z0 besar dari 0 dan kecil dari delta. Ditulis limit Fz sama dengan W0 untuk Z menuju Z0. Perlu diperhatikan bahwa titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi f. Yang kedua, variabel Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda saja, mengakibatkan Fz menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z menuju Z0. Contohnya, buktikan bahwa limit 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 per Z dikurang 2 sama dengan 5 untuk Z menuju 2. Jawab. Langsung kita masuk ke pembuktian. Analisis pendahuluan. Langkah ini boleh tidak ditulis di lembar jawaban. Misalkan diberikan bilangan epsilon besar dari 0, kita akan mencari delta besar dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak dari Z dikurang 2 besar dari 0 dan kecil dari delta. Maka nilai mutlak dari 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 per Z dikurang 2 dikurang 5 kecil dari epsilon. Untuk Z tidak sama dengan 2. Lihat bagian sebelah kanan. Nilai mutlak dari 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 per Z dikurang 2 dikurang 5 kecil dari epsilon. Maka menjadi nilai mutlak dari 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 per Z dikurang 2 lalu dikurang 5 kecil dari epsilon. Nah, langkah selanjutnya yaitu nilai mutlak dari 2Z ditambah 1 dikurang 5 kecil dari epsilon. Lalu nilai mutlak dari 2 dikali Z dikurang 2 kecil dari epsilon. Lalu kita hilangkan tanda kurungnya, maka menjadi 2 dikali nilai mutlak Z dikurang 2 kecil dari epsilon. Lalu menjadi nilai mutlak dari Z dikurang 2 kecil dari epsilon per 2 sama dengan delta. Maka nilai mutlak dari Z dikurang 2 kecil dari epsilon per 2 itu sama dengan nilai delta. Hal ini menunjukkan bahwa delta sama dengan epsilon per 2. Telah diperoleh bukti formal jika diberikan epsilon besar dari 0, maka pilih delta sama dengan epsilon per 2 sehingga untuk Z tidak sama dengan 2 berlaku nilai mutlak dari Z dikurang 2 besar dari 0 dan kecil dari delta sehingga 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 dikurang 5 per Z dikurang 2. Maka menjadi yang 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 itu kita faktorkan menjadi nilai mutlak dari buka kurung 2Z ditambah 1 tutup kurung dikali Z dikurang 2 per Z dikurang 2 dikurang 5. Lalu menjadi nilai mutlak dari Z dikurang 2
Maaf sebelumnya, yaitu 2 dikali nilai mutlak Z dikurang 2 kecil dari 2 delta. Itu sama dengan nilainya epsilon. Nah, di sini ada teorema limit. Yang teorema pertama yaitu jika fungsi f mempunyai limit untuk z menuju z0, maka nilai limitnya tunggal. Teorema yang kedua, misalkan z sama dengan x di koma y sama dengan x plus iy dan fz sama dengan u dikali x, y ditambah iv dikali x, y dengan domain D titik z0 sama dengan x0, y0 sama dengan x0 ditambah y0 di dalam D atau batas D. Maka limit fz sama dengan x0 ditambah iv0 untuk z menuju z0 jika dan hanya jika limit u dikali x, y sama dengan x0 dan limit v dikali x, y sama dengan v0. Maka nilai x, y yaitu menjadi x0, y0. Yang selanjutnya ada teorema ketiga. Misalkan fungsi f dan f limitnya ada di z0, limit fz sama dengan w0 dan limit fz sama dengan w0. Maka yang pertama, limit fz ditambah fz sama dengan w0 ditambah w0 untuk z menuju z0. Yang kedua, limit fz dikali fz sama dengan w0 dikali w0 untuk z menuju z0. Yang ketiga, limit fz per fz sama dengan w0 per w0 untuk z menuju z0. Nah, yang terakhir yaitu kekontinuan fungsi. Yaitu definisinya, misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang z dan titik z0 terletak pada interior D, fungsi fz dikatakan kontinu di z0 jika untuk z menuju z0 maka limit fz sama dengan fz0. Jadi, ada 3 syarat fungsi fz kontinu di z0, yaitu yang pertama, fz0 ada. Yang kedua, limit fz menuju untuk z menuju z0 ada. Yang ketiga, limit fz sama dengan fz0 untuk z menuju z0. Fungsi fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Nah, di sini ada teorema 4, yaitu jika fz sama dengan u dikali x, y ditambah iv dikali x, y, fz terdefinisi di setiap titik pada daerah R dan z0 sama dengan x0 ditambahi y0 titik di dalam R, maka fungsi fz kontinu di z0 jika dan hanya jika u dikali x, y dan v dikali x, y masing-masing kontinu di x0, y0. Teorema yang kelima, andaikan fz dan fz kontinu di z0, maka masing-masing fungsi, yang pertama fz ditambah fz, yang kedua fz dikali fz, yang ketiga fz per fz, fz tidak sama dengan 0. Maka fungsi fz yaitu f kontinu di fz0 lalu kontinu di z0. Contohnya, fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 4 per z dikurang 2i untuk z tidak sama dengan 2i. Lalu 3 ditambah 4i, z sama dengan 2i.
maka fungsi 2i sama dengan, langsung saja kita masukkan 3 ditambah 4 dikali 2i sama dengan 3 ditambah 8i. Sedangkan untuk z mendekati 2i, maka limit fz-nya sama dengan z ditambah 2i menjadi 2i ditambah 2i sama dengan 4i. Jadi fz diskontinu di z sama dengan 2i. Nah, selesailah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dijadikan referensi dalam mengerjakan soal tentang fungsi, limit, dan kekontinuan fungsi kompleks. Dengan berakhirnya penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.